Shalom, selamat pagi. Kembali lagi kita pada renungan pagi hari ini. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan mengungkapkan hari ini biar kita terus hidup dan bertumbuh di dalam Tuhan. Biar firman Tuhan ini mengajar kita agar terus kita kuat di dalam Tuhan. Nah, firman Tuhan yang kita bawa pada pagi hari ini terdapat dalam Yesaya 10 ayat 1 sampai yang keempat. Sekali lagi Yesaya 10 ayat 1 sampai keempat. Tapi saya akan baca satu ayat saya saja. Dalam Yesaya dalam 10 ayat 1. Celakalah mereka yang menuntut ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan yang mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelilaman. Tapi sebelum kita lanjut dalam pengenalan akan firman Tuhan, firman Allah, tapi kita kembali dulu latar belakang. Penulis kitab Yesaya ini adalah Yesaya sendiri, tetapi ditunjukkan kepada kitab Yesaya ini kepada bangsa-bangsa Israel, mengajak orang-orang Israel dan mengajak mereka agar terus mereka hidup dalam pengajaran Allah. Nabi Yesaya ini diutus untuk mengajak orang Israel dari ketidakadilan. Yesaya menyadarkan mereka agar kepercayaan kepada Allah. Dan Yesaya juga mendorong para pemimpin untuk hidup menurut ajaran Allah dan berlaku adil. Ia mengingatkan bahwa umat Allah akan celaka dan binasa kalau tidak mendengarkan Allah. Bapak Ibu yang diberkati, firman Tuhan pada hari ini yang kita baca dalam Yesaya 10 ayat 1 tadi, saya akan memberikan judul tetap hidup menurut ajaran Allah. Seringkali terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita perhatikan bagaimana bangsa-bangsa Israel di waktu itu, bagaimana kehidupan mereka akan ada yang terjadi ketidakadil. Kalau kita perhatikan ayat-ayat selanjutnya, dalam kehidupan mereka mengambil hak orang. Firman Tuhan mengajak pada kita hari ini, hiduplah sebagai orang yang adil. Hiduplah orang yang mengikuti ajaran Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang kedua, untuk menghalang-halangi orang yang lemah dan mendapat keadilan, dan untuk merenggut hak orang yang sengsara di antara umatku, supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjerah anak-anak yatim. Firman Tuhan mengajar kepada kita hari ini, jangan ambil hak orang lain, jangan rampas orang lain. Hiduplah orang yang adil di hadapan Tuhan. Seringkali kita terjadi dalam kehidupan kita, seringkali kita itu merasa kita lebih hebat daripada orang lain, merasa lebih jago daripada orang lain, sehingga kita itu merasa tertinggi daripada orang lain. Kita tidak tahu bahwa itu tidak keadilan. Tapi kalau kita perhatikan, orang yang tinggi hati akan Tuhan rendahkan, tetapi orang yang rendah akan Tuhan tinggikan. Bagaimana kita hidup terus di dalam firman Tuhan kalau di dalam hidup kita masih ada ketidakadil? Bagaimana kita menerima janji-janji Tuhan? Bagaimana kita menerima keselamatan sementara diri kita masih hidup di dalam dosa? Tetapi mari kita terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita hidup menurut ajaran Allah? Yang pertama, jangan hidup di dalam dosa. Kalau kita perhatikan, pada waktu suatu kejadian Yusuf, ketika istri Potifar menggodai dia. Kalau kita buka dalam Kejadian 39 ayat 7 sampai 9, saya akan bacakannya. Bagaimana Yusuf berkati Tuhan dan jadinya nanti. Kejadian 39 ayat 7 sampai yang ke-9. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku ini tidak lagi mengatur apa yang ada di dalam rumah ini. Ia telah menyerahkan segala miliknya kepada
kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan yang tidak keserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Allah? Kalau kita perhatikan ayat terakhir yang ke-9, Yusuf mengakui. Jangan dalam hal-hal yang kecil itu, jangan pernah tergoda dalam hal yang kecil iblis, hal dosa. Kalau kita perhatikan bagaimana Yusuf mengatakan, aku tidak pernah berbuat dosa terhadap Allah. Mungkin terjadi dalam kehidupan kita godaan-godaan setan, godaan-godaan iblis yang menggodai kita untuk berbuat kesalahan, untuk berbuat dosa. Jangan pernah ikut, tetapi hindarilah dosa-dosa itu. Karena upah dosa ialah maut. Kalau kita perhatikan bagaimana Yusuf ketika dia taat kepada melakukan adil kepada kebenaran, hidupnya diberkati Tuhan, menjadi penguasaan di Mesir nomor kedua. Bapak Ibu yang diberkati, seringkali terjadi dalam kehidupan kita ketika kita digodai dalam hal-hal yang kecil, kita tidak mampu. Kenapa? Diri kita masih belum dikuasai oleh firman Tuhan. Hari ini mengajarkan kita, marilah kita terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Marilah kita terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Belajar takut akan Tuhan. Belajar takut Tuhan. Hindari hal-hal yang jahat. Bagaimana Tuhan menegur bangsa-bangsa Israel. Kalau kamu tidak berbuat baik, engkau celaka. Kalau kita perhatikan dalam Yesaya tadi, celaka orang-orang yang tidak berlaku adil, yang merebut hak-hak orang lain. Ini mengajarin kita, bukan hanya kepada bangsa Israel, tapi kepada diri kita semua. Kemarin kita koreksi diri kita. Apakah kita udah benar-benar berkenan hidup kita kepada Tuhan? Jangan kita merasa benar. Jangan kita merasa lebih suci. Sadar diri dulu, perhatikan. Hal yang kedua, bagaimana kita hidup menurut ajaran Allah. Tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Seringkali firman Tuhan itu yang selalu menguatkan kita, yang mengingatkan kita. Lewat dari mana? Lewat setiap kali kita membaca firman Tuhan. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Itulah yang mengajarin kita. Ketika kita hidup belajar dengan firman Tuhan, ajaran firman Tuhan, hidup kita akan menerima kekuatan, menerima keselamatan kepada Tuhan. Hal yang ketiga, hidup dalam kekudusan. Kalau kita perhatikan dalam 1 Petrus 1 ayat 15 ayat sampai 16. Petrus 1 15 sampai 16. Sampai itu ada tertulis, kuduskanlah 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab itu ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu yang diberkati, firman Tuhan mengajari kita pada hari ini agar terus kudus dalam Tuhan. Milikilah buah roh. Semua dalam itu adalah buah roh itu bagaimana kita hidup terus dalam keadilan. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu yang selalu menguatkan kita. Biarlah firman Tuhan itu yang selalu mengingatkan kita agar terus kita hidup di dalam kebenaran. Terima kasih, Immanuel, Allah besertaku.